Dari berbicara masalah hal kaum generasi, kita berbicara pribadi. Masih dalam hal kata al-qurun, corona. Ya, kita bisa maknai yakni siapa tuh? Secara pribadi, korun. Korun bukan kaum, benar. Korun pribadi. Siapakah korun? Inna koruna kana min qaumi Musa. Ya, bahwa sesungguhnya korun itu adalah termasuk kaum Musa. Kaum Musa, selain kaumnya Musa, juga santrinya Nabi Musa. Selain juga sebagai santri, korun adalah sepupunya Nabi Musa. Selain daripada itu, korun hafal benar, dia ahli Taurat. Dengan kesederhanaan, kemiskinannya, dia belajar Taurat segala macam. Dalam hal pembelajaran, akhirnya mampu mampan dan minta kepada Nabi Musa, minta kaya. Moga-moga lancar, moga-moga laris, minta dikayakan. Terkabullah di situ. Kaya, begitu kaya, ya. Si korun qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang keroknya. Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta seperti ini, sebanyak ini, semata-mata dikarenakan ilmu yang ada padaku, semata-mata kemampuanku sendiri, jeripayaku sendiri, hasil keringatku sendiri. Nggak ada urusan dengan pengajian, nggak ada urusan dengan amalan. Kalau gua nggak sungguh-sungguh, nggak peras keringat, banting tulang, nggak bakal gua kaya. Ngapain lo minta? Enak aja. Ini korun. Ya. Korun. Nah, jadi koret. Tuh. Dihak. Awalam ya'lam anallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asadu minhu quwwata wa aksaru jam'a wa la yas'alu an dzunubihimul mujrimun. Ketemunya mujrimun juga, karena dengan hartanya menjadi jirim, menakuti, mengancam, merasa berkuasa, merasa kuat, cenderung menyalahkan orang lain. Yang benar disalahkan, giliran dia ketahuan salahnya, dianggapnya bela diri, dianggapnya dijolimi. Ya ini mujrimin, terjadi zaman sekarang. Ya, yang benar disalahin, giliran dirinya ketahuan salah, dijolimi. Apa tuh? Intoleran, dicurangi. Raimu. Bahwa dalam hal ini, si korun merasa kekayaannya adalah dari hasil kepandaiannya. Ya. Kemudian dikatakan, yakni dan apakah si korun tersebut tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya, yakni yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Padahal nggak jauh beda jaraknya antara korun dengan Firaun. Benar. Nggak jauh beda. Si korun nggak waspada terhadap si Firaun. Firaun itu lebih kaya, lebih hebat, lebih berjaya. Firaun. Tapi dimusnahkan. Tapi kan hartanya utuh. Iya. Karena hartanya tidak untuk kesombongan. Yang sombong dari Firaun adalah ambisinya pengen dipanggil Tuhan. Ya. Lebih banyak yang panggil Tuhan. Kompak Tuhan. Ingsiunan. Sehingga yang dibinasakan adalah manusianya saja, negerinya, hartanya utuh. Tuh, ya, jeleknya si Firaun zamannya Musa atau Ramses II itu, dia membangun istana, bukan membangun negeri, bukan membangun negara. Yang dipermegah adalah istananya, kekuasaannya, para menterinya, para senatnya, staf-staf kerajaannya, difasilitasi. Rakyat tetap rakyat, budak tetap budak, miskin ya miskin, banjir ya banjir, wabah ya wabah. Nggak peduli terhadap
rakyat. Itu kerjaannya si Fir'aun. Jangan samakan pemerintahan kita sekarang dengan Fir'aun. Pemerintahan kita itu membangun negeri, bukan membangun istana. Ngerti? Ngaji makanya yang bener. Ya, 2019 ngaji ganti. Jangan ngaji yang enggak. Ya, ngaji cerdas. Ketahuilah, membangun, Fir'aun pun membangun di azab. Bangun negeri dengan bangun istana itu beda. Bangun kekuasaan itu beda. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya, dan dikatakan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Nggak perlu ditanyakan, karena urusan dosa bukan urusanmu. Itu urusan manusia yang sudah berdosa dengan Tuhannya, Zat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang dosanya Fir'aun apa sih? Emang dosanya Korun apa sih? Ya jelas saja Al-Quran seperti itu. Nanti gimana sih? Mikirin dosanya, nanyain dosanya. Pikirin kelakuanmu. Sifat Korun ada tidak? Tuh, sifat Fir'aunnya ada tidak? Sifat kaum Ad, kaum Samud, atau kaum Lut? Lut? Kemudian dikatakan di ayat 81 Al-Kahfi, wa qasabna bihi wa bidarihil arz, maka kami benamkan si Korun, yakni beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya, si Korunnya mati, hartanya pun ludes terbenam. Tidak pernah tertulis warisannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ponakannya. Hati-hati. Hati-hati, kita apabila dikasih kekayaan jangan seperti Korun. Ya, mungkin kita nggak akan kena azab secara ditelan bumi, mungkin ditelan oleh rumah sakit. Mau dirawat di rumah sakit, nggak sembuh sampai mati, hartamu habis, uangmu habis, umurmu habis. Bapakmu mati nggak ninggalin harta sedikit pun. Hai Korun namanya. Miskin lagi kita ya nak, puas. Nggak ada yang nolong, puas. Karena kelakuan bapaknya. Korun. Orang mau ngasih anak juga bingung. Tuh anak bapaknya kurang ajar, emaknya dulu pernah nolak cinta saya. Ya kan? Makanya ada istilah orang Jawa, rezeki anak tuh separuh sang rezeki wong tuae. Jadi yang dipandang tuh orang tuanya juga mau ngasih ke anak tuh. Jadi hati-hati, rubah perilaku mulai sekarang. Kita diarahkan melalui tauhid. Oke, nggak masalah. Dulu kita brengsek, kita bejat. Ya, kita mungkin dulu brengsek. Ya, mungkin. Tapi iya kok. Tuh. Kita dulu nyusahin. Oke, dulu. Sekarang lagi diarahkan untuk mempermudah, dimudahkan, ditetapkan segala kemudahan, terkabul segala maksud dan tujuan. Tuh, dulu kita brengsek, begitu ngelihat anak brengsek kita nggak terima. Padahal jelas-jelas generasinya nurun. Anak brengsek dari mana? Bapaknya brengsek. Bapaknya enggak kok, mungkin emaknya, mungkin kakeknya. Apakah akan berlanjut terus seperti itu? Kebrengsekan turun-temurun, 7 turunan gitu. Potong, teng. Ngaji tauhid di sini. Ya, agar keturunanmu kesannya benar. Mulai sekarang ditentukan. Putus kebiadaban, putuskan di situ tentang hal kejelekan. Ya, yang sering menyusahkan, putuskan dari sekarang agar anakmu kelak tidak menjadi karmamu yang doyan nyusahin. Ya,